Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan memaparkan terkait analisis pembelajaran IPA tingkat SMP atau MTS kelas 9 yang mencakup terkait KD 3.6 dan KD 4.6. Adapun anggota dari kelompok 8 yaitu Dina Fauziah, Likoidillah, dan Rismawati. Selanjutnya yaitu terkait kompetensi inti, yang dimana kompetensi inti ini terdapat ada 4 KI. KI yang ke-1 yaitu menghargai, menghayati ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli yang mencakup toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. KI 3 yaitu memahami pengetahuan yang mencakup faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif, yang dimana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. KI yang keempat yaitu mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan, merangkai, memodifikasi, dan membuat, dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang, sesuai dengan dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Selanjutnya yaitu terkait kompetensi dasar 3.6, menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari, termasuk pergerakan atau navigasi hewan untuk mencari makan dan migrasi. 4.6 membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik dan atau induksi elektromagnetik. Selanjutnya yaitu terkait indikator pencapaian KD 3.4 yang mencakup beberapa indikator pencapaian. 3.6.1 menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan. 3.6.2 menjelaskan pengertian magnet. 3.6.3 membedakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. 3.6.4 menyebutkan contoh dari ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. 3.6.5 mengidentifikasi cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir. 3.6.6 menjelaskan 3 cara dalam membuat magnet. 3.6.7 menganalisis terbentuknya kutub magnet batang yang dipotong menjadi 2 bagian. 3.6.8 menganalisis peristiwa yang akan terjadi pada paku yang dililiti dengan kawat yang berarus listrik. 3.6.9 menyebutkan alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. 3.6.10 menjelaskan 3 cara menghilangkan sifat magnet. 3.6.11 mengidentifikasi medan magnet dari berbagai bentuk magnet. 3.6.12 menjelaskan teori kemagnetan bumi. 3.6.13 menentukan jenis magnet dan cara kerjanya memanfaatkan medan magnet bumi. 3.6.14 menghitung besar gaya Lorentz. 3.6.15 menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. 3.6.16 memberikan contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian 3.6.17 menjelaskan prinsip kerja, contoh-contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. 3.6.18 menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik. 3.6.19 memberi contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. 3.6.20
menyebutkan penyebab perbedaan arah gerak jarum galvanometer. Dan yang terakhir yaitu 3.6.21 menjelaskan prinsip kerja kereta maglev. Selanjutnya yaitu analisis indikator pencapaian KD 3.6. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian KD 3.6. Pada pembelajaran materi kemagnetan ini menerapkan batasan waktu yaitu 15 jam pembelajaran dengan 5 kali pertemuan. Pada pertemuan ke-1 itu 3 jam pembelajaran 3 kali 40 menit yang mencakup terkait 3.6.1 menjelaskan prinsip kemagnetan dalam tubuh hewan, 3.6.2 menjelaskan pengertian magnet, 3.6.3 membedakan ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik, 3.6.4 menyebutkan contoh ferromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Selanjutnya pada pertemuan kedua selama 3 jam pembelajaran sama dengan 3 kali 40 menit yang mencakup 3.6.5 mengidentifikasi cara yang paling mudah untuk memisahkan serbuk besi dari pasir. 3.6.6 menjelaskan 3 cara dalam membuat magnet. 3.6.7 menganalisis terbentuknya kutub magnet batang yang dipotong menjadi 2 bagian. 3.6.8 menganalisis peristiwa yang akan terjadi pada paku jika dililiti dengan kawat yang berarus listrik. Pada pertemuan ketiga ini menggunakan 3 jam pembelajaran 3 kali 40 menit yang mencakup 3.6.4 menyebutkan alat yang memanfaatkan prinsip induksi elektromagnetik. 3.6.10 menjelaskan 3 cara menghilangkan sifat magnet. 3.6.11 mengidentifikasi medan magnet dari berbagai bentuk magnet. 3.6.12 menjelaskan teori kemagnetan bumi. 3.6.13 menentukan jenis magnet yang cara kerjanya memanfaatkan medan magnet bumi. Pertemuan keempat 3 jam pembelajaran sama dengan 3 kali 40 menit yaitu mencakup 3.6.14 menghitung besar gaya Lorentz. 3.6.15 menentukan arah gaya Lorentz dengan menggunakan kaidah tangan kanan. 3.6.16 memberi contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. 3.6.17 mengidentifikasi prinsip kerja contoh-contoh penerapan gaya Lorentz dalam kehidupan sehari-hari. Pertemuan kelima 3 jam pembelajaran sama dengan 3 kali 40 menit yang mencakup 3.6.18 menjelaskan prinsip induksi elektromagnetik. 3.6.19 memberi contoh penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. 3.6.20 menyebutkan penyebab perbedaan arah gerak jarum galvanometer. Dan 3.6.21 menjelaskan prinsip kerja kereta maglev. Selanjutnya yaitu pendekatan yang digunakan. Dalam teori kemagnetan ini yaitu menggunakan pendekatan kontekstual. Nah, kontekstual pembelajaran di sini itu merupakan proses pengaktifan pengetahuan yang sudah ada atau activating knowledge. Yang artinya yaitu pengetahuan yang akan diperoleh oleh siswa adalah pengetahuan yang utuh yang memiliki keterkaitan satu sama lain. Pendekatan kontekstual juga ini merupakan pendekatan yang dapat mendorong siswa untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, pendekatan kontekstual bukan hanya mengharapkan siswa untuk memahami materi yang dipelajarinya, tetapi juga bagaimana materi pembelajaran itu dapat mewarnai perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, metode pembelajaran yang digunakan. Metode pembelajaran yang digunakan yaitu ada literasi dan eksperimen. Nah, pada metode pembelajaran literasi, siswa dapat membaca atau menganalisis dari sumber-sumber pembelajaran lain seperti
modul pembelajaran, buku maupun internet. Kemudian yang kedua yaitu metode pembelajaran eksperimen. Nah, setelah siswa mempelajari materi yang diberikan oleh guru, maka siswa akan melakukan eksperimen kecil tentang teori kemagnetan. Kemudian selanjutnya yaitu ada aspek-aspek. Yang pertama ada aspek afektif yang diatur pada KI 1 dan KI 2, di mana presentase dalam pencapaiannya sangat penting dan memiliki presentase yang besar. Yang kedua yaitu aspek kognitif. Dalam materi kemagnetan ini, sebesar 60% dilihat dari indikator pencapaian KD.36 sebanyak 21 poin yang mana dalam pembelajaran ini menganut pengetahuan peserta didik dan bekal untuk ilmunya. Kemudian yang ketiga yaitu ada aspek psikomotorik. Kemudian yang ketiga yaitu ada aspek psikomotorik. Nah, di sini memiliki persentase sebanyak 40%, ditentukan dari indikator pencapaian KD 4.6 sebanyak 3 poin, yang mana di dalamnya meningkatkan psikomotorik dengan cara praktikum dan percobaan-percobaan dalam materi kemagnetan. Selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Yang pertama yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Nah, di sini akan melakukan penjabaran yaitu migrasi burung, migrasi pada salmon, migrasi pada penyu, migrasi pada lobster duri, dan magnet dalam tubuh bakteri. Kemudian yang kedua yaitu teori dasar kemagnetan yang nantinya akan mencangkup konsep gaya magnet, kemudian teori kemagnetan bumi, induksi magnet, dan gaya Lorentz. Kemudian penerapan gaya Lorentz pada motor listrik, induksi elektromagnetik, kemudian magnet dalam produk teknologi seperti MRI, kereta maglev, dan pembangkit listrik tenaga nuklir. Kemudian masuk ke dalam materi. Nah, ini materi yang pertama yaitu pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan. Yang pertama yaitu ada hewan burung. Nah, pada migrasi burung, beberapa jenis burung misalnya burung elang, kemudian burung layang-layang, melakukan migrasi pada setiap musim tertentu. Burung tersebut menggunakan partikel magnetik yang ada pada tubuhnya untuk mencapai peta atau navigasi yang memanfaatkan medan magnet bumi. Kemudian yang kedua yaitu migrasi ikan salmon. Nah, ikan salmon ini merupakan hewan yang melakukan migrasi untuk berkembang biak. Kemudian yang ketiga yaitu ada migrasi penyu. Nah, penyu dapat melakukan migrasi antara 5-10 tahun, tidak seperti migrasi hewan lainnya, umumnya dilakukan secara berkelompok, yaitu penyu bermigrasi sendiri tanpa mengikuti penyu lainnya. Kemudian pergerakan penyu dalam mengikuti jalur medan magnet bertujuan untuk menjaga penyu agar tetap berada di lautan yang hangat dan wilayah yang kaya akan sumber makanan. Kemudian yang keempat yaitu migrasi lobster duri. Nah, pada migrasi lobster duri ini digunakan untuk mendeteksi medan magnet dengan cara meletakkan lobster duri ke dalam bak air yang dapat diatur menggunakan medan magnetnya. Nah, setiap kali medan magnet diubah, lobster duri akan menyesuaikan diri untuk tetap bergerak menuju arah kutub utara. Kemudian yang kelima yaitu magnet dalam tubuh bakteri. Nah, salah satu contohnya yaitu bakteri magnetotatik bakteria yang merupakan kelompok bakteri yang mampu melakukan navigasi dan bermigrasi dengan memanfaatkan medan magnet. Beberapa jenis bakteri ini memiliki flagela yang berfungsi sebagai pendorong saat bergerak. Di sini saya Rika Dila akan melanjutkan materi dari kawan saya. Selanjutnya yaitu teori kemagnetan. Yang pertama ada konsep gaya magnet. Magnet berasal dari bahasa Yunani yaitu magnesia lite yang artinya batu magnesian. Magnesia adalah suatu wilayah yang berada di kota Yunani yang saat ini dikenal sebagai Manisa yang berada di wilayah Turki. Magnet bersifat atau terbuat dari
logam, yaitu seperti baja dan besi. Magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika kedua magnet ini senama, maka dia akan tolak-menolak, sedangkan jika kedua kutub ini berbeda, maka dia akan tarik-menarik. Sifat interaksi bahan terhadap magnet benda diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, dan paramagnetik. Benda yang sangat kuat ditarik oleh magnet itu termasuk ferromagnetik, yaitu contohnya besi dan baja. Sedangkan suatu benda yang sangat lemah ditarik oleh magnet itu termasuk paramagnetik. Contohnya yaitu magnesium dan litium. Selanjutnya, jika benda itu tidak bisa ditarik oleh magnet, itu termasuk diamagnetik, yaitu contohnya seperti emas, perak, dan tembaga. Selanjutnya yaitu ada teori medan magnet bumi. Bumi adalah magnet raksasa. Sebagai magnet raksasa, bumi memiliki kutub magnet, yaitu kutub utara magnet dan kutub selatan. Magnet kutub utara, magnet bumi berada di sekitar kutub selatan bumi, sedangkan kutub selatan magnet bumi berada di sekitar kutub utara bumi. Ketidaktepatan kutub utara dan kutub selatan magnet bumi disebut deklinasi. Selain adanya ketidaktepatan menunjukkan arah kutub utara dan kutub selatan, magnet bumi juga membentuk sudut dengan horizontal permukaan bumi atau disebut dengan sudut inklinasi. Medan magnet bumi sangat penting bagi kehidupan bumi. Medan magnet bumi berfungsi untuk melindungi penduduk bumi dari radiasi kosmik, partikel listrik yang dihasilkan oleh matahari atau benda-benda langit lainnya yang dapat membahayakan kesehatan. Dengan adanya medan magnet bumi, partikel listrik tidak dapat masuk ke seluruh permukaan bumi, tetapi akan tertarik menuju kutub-kutub magnet bumi. Saat menabrak atmosfer bumi, partikel listrik tersebut terionisasi. Peristiwa lepasnya elektron dari nukleon dan membentuk plasma lemah gas super yang dipanaskan agar elektron terlepas dari nukleon. Tampilan indah cahaya plasma inilah yang kemudian dikenal sebagai aurora. Selanjutnya yaitu ada induksi magnet dan gaya Lorentz. Induksi magnet adalah arus listrik dapat menimbulkan medan magnet. Caranya dengan mengamati pergerakan jarum kompas saat diletakkan di dekat kabel yang dialiri alur listrik. Percobaan ini kemudian dikenal dengan percobaan Oersted. Arah medan magnet dan arah arus listrik dapat ditunjukkan dengan menggunakan kaidah tangan kanan. Selanjutnya yaitu gaya Lorentz. Gaya Lorentz merupakan seluruh gaya elektromagnetik pada partikel bermuatan yang bergerak dengan suatu kecepatan melalui medan listrik dan medan magnet. Semakin besar gaya listrik, maka gaya Lorentz yang dihasilkan semakin besar. Semakin besar medan magnet, maka gaya Lorentz yang dihasilkan juga semakin besar. Begitu pula dengan panjang kawat berarus. Semakin panjang kawat berarus yang ada dalam medan magnet, maka gaya Lorentz semakin. Selanjutnya yaitu induksi elektromagnetik. Menurut Faraday, listrik dapat dihasilkan dengan cara menggerakkan magnet batang keluar masuk kumparan. Temuan ini diterapkan pada generator listrik yang mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Berikut alat-alat yang menggunakan prinsip kerja induksi elektromagnetik, yaitu ada generator, dinamo AC DC, dan transformator. Selanjutnya yaitu kemagnetan dalam produk teknologi, yaitu ada MRI, kereta maglev, pemanfaatan magnet dalam PLTN. Yang pertama yaitu MRI. Mekanisme MRI mendeteksi penyakit, yaitu orang yang akan diperiksa kesehatannya menggunakan MRI dimasukkan ke dalam medan magnet yang memiliki kekuatan 5.000 kali lipat lebih kuat dari medan magnet bumi. Medan magnet sebesar ini mengakibatkan nukleon tubuh berputar dan berbasis sejajar menjadi jarum kompas. Selanjutnya yaitu kereta maglev. Maglev merupakan kependekan dari magnetically levitated atau kereta terbang. Kereta maglev diterbangkan kurang lebih 10 mm di atas relnya. Meskipun rel dan kereta tidak menempat, kereta maglev yang super cepat mampu melaju hingga 650 km per jam.
tidak akan terjatuh dan tergelincir. Hal ini disebabkan karena kereta magnet menerapkan prinsip gaya tolak-menolak magnet serta didorong dengan menggunakan motor induksi. Selanjutnya yaitu pemanfaatan magnet dalam PLTN, yaitu pembangkit listrik yang menggunakan energi nuklir untuk menghasilkan listrik. Prinsip kerja PLTN mirip dengan pembangkit listrik tenaga uap. Pada PLTU, batu bara dibakar untuk memanaskan air sehingga dihasilkan uap air. Uap air kemudian digunakan untuk menggerakkan turbin sehingga generator dapat berputar dan menghasilkan listrik. Selanjutnya yaitu analisis kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu pada materi kemagnetan ini, siswa dapat mempelajari pemanfaatan medan magnet pada migrasi hewan dan teori dasar kemagnetan, yang mana dengan pembelajaran ini siswa lebih bisa mengetahui dan memahami teori kemagnetan dalam kehidupan sehari-hari. Materi ini juga lebih banyak percobaan yang bisa dijadikan nalar atau pemahaman agar siswa lebih asik dan lebih nyaman dalam belajar. Kekurangannya yaitu dari pembelajaran ini yaitu kurangnya alat dan dalam peragaan percobaan kemagnetan, dan metode pembelajaran literasi ini akan lebih membuat siswa merasa bosan dalam pembelajaran.